wanita muda itu? Dan kenapa dia bisa jadi begitu? Dia itu Siti, istri Demaro. Dia ingatannya terganggu karena bayinya meninggal. Siapa itu Deng Maro? Kau Jamal, Siap. Baso, Jare, segang kau yang ngaseng. Minum kau sampai puas. Hah? Kalau kau sudah puas, baru kita pergi tagih nelayan-nelayan yang goblok itu. Toje keren, toje. Pokoknya jangan biarkan mereka menunda-nunda waktu. Pokoknya hari ini juga harus bayar. Kalau mereka belum bayar juga, Kareng, kita rampas saja harta mereka. Bila perlu, kita kasih keluar semua barang-barangnya mereka. Iya. Tapi kalau mereka punya anak gadis, bisa tonji buat bayar utang. Sudahlah, jangan kita cerita di sini. Nanti kita terdengar oleh anak buah Demaro. Nanti kita bisa celaka. Ayo. Itulah Demaro dan anak buahnya. Seperti kawanan perempat ya. Dulu, Karembantan dan Teta merupakan dua sahabat yang disegani di pulau ini. Mereka itu sama-sama juragan ikan. Belakangan hubungan mereka retak karena perbedaan prinsip. Ya, Teta kami menentang sikap Karembantang yang terlalu menyiksa hidup nelayan di pulau ini. Kenapa perbuatan mereka tidak ditentang dan dihentikan? Justru itulah saya dan Teta mencoba menghentikan semua kelakuan Demaro. Tapi apa akibatnya? Mereka itu tambah beringas dan mengancam keselamatan keluarga kami. Sempat terjadi adu fisik antara Teta kami dengan Karembantang. Akibatnya, tangan Teta kami putus kena tebasan parang. Kami tidak berdaya karena hampir separuh nelayan di sini telah menjadi anak buah Demaro. Selain keluarga kami, tidak satu pun nelayan di pulau ini yang berani menentang keluarga Demaro. Saya pikir ini pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada kekuasaan manusia yang abadi di muka bumi ini. Tidak ada yang berani ambil risiko. Bahkan keluarga kami tidak mau mengambil risiko atau mengambil masalah dengan keluarga Demaro dan antek-anteknya. Ya, kecuali kalau mereka itu mulai mengusik keluarga kami. Harga diri harus dipertahankan. Kalau harus mati berkalang tangan. Sirit napace. Nah. Itu yang saya maksud. Keberanian yang ada pada kalian jika demi mempertahankan kehormatan. Itu modal besar untuk menghadapi kejahatan mereka. Dan kamu, Intan, kamu pasti tidak akan melihat hal ini terjadi, kan? Iya, kan? Iya, saya paham apa yang kau maksud, Kumala. Makanya persoalan ini saya ceritakan padamu. Saya yakin jika setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Sebagai anak laki-laki di pulau ini, saya bertekad untuk menghentikan semua kejahatan Demaro. Kekerasan dan pemerasan yang mereka lakukan sudah keterlaluan. Sebagian besar nelayan di pulau ini sudah menjadi miskin. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena terjerat utang pada Demaro.
Sebagai perempuan, saya sangat benci pada perbuatan Demaro yang memperkosa dan mengawini gadis-gadis anak nelayan di pulau ini sebagai penebus utang-utang mereka. Menurut saya, itu semua terjadi karena kebodohan masyarakat di sini sebagai akibat dari sangat minimnya tingkat pendidikan di pulau ini. Bukan lagi minim Kumala, malah hampir sebagian besar nelayan di pulau ini masih buta huruf. Bagaimana tidak buta huruf? Di pulau ini hanya ada satu sekolah dasar. Bagaimana mereka bisa termotivasi untuk sekolah? Gurunya saja 3 orang. Itu pun juga sudah termasuk kepala sekolahnya. Kalaupun ada yang bisa menamatkan, mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena di sini tidak ada SMP, apalagi SMA. Mereka itu harus ke kota Makassar. Tapi semua masyarakat di sini tidak ada yang berani melanjutkan sekolah di kota. Karena pasti akan dihalang-halangi oleh Demaro dan anak buahnya, bahkan diteror. Loh, kenapa? Apa maksudnya? Ya, begitulah Kumala. Mungkin Demaro memang sangat tidak mau jika masyarakat di pulau ini menjadi pintar. Agar selamanya mereka bisa menguasai dan membodohi masyarakat di sini. Tapi syukurlah, kami yang sempat mengenyam pendidikan di kota Makassar, sebelum keluarga kami konflik dengan keluarga Demaro. Wah. Kalau begini, ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Lalu, apa yang mesti kita lakukan? Tunggu. Aku punya ide. Ada teman ayahku yang kalau tidak salah, dia bekerja di salah satu bidang instansi yang membidangi pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal? Iya, pendidikan non-formal. Hanya dengan pendidikan non-formal yang bisa mengatasi masalah pendidikan di pulau ini. Kau serius, Kumala? Bagaimana caranya? Dan seperti apa bentuknya? Begini saja, nanti aku akan mengajak teman ayahku itu ke sini. Nanti dia yang akan menjelaskan apa dan bagaimana pendidikan non-formal itu. Ya, semoga saja bisa jadi jalan keluar terhadap masalah pendidikan di pulau terpencil ini. Agar masyarakat di sini bisa menjadi lebih pintar. Kali ini pun dia tidak bisa bayar. Sekarang sita barang-barangnya. Hah? Angkat semua barang-barangnya. Dia tidak bisa bayar. Ayo, sita semua. Bawa semua. Angkat turun. Angkat. Ayo, bawa turun. Seperti ini. Tidak bisa bayar. Hai Intan, gimana pendapat kamu? Bagus nggak? Bagus. Abadikan saja seluruh kondisi di pulau ini, terutama yang ada kaitannya dengan rencana kita. Kamu lihat sendiri kan, hampir semua anak-anak di sini tidak tersentuh oleh pendidikan. Itu yang membuat saya prihatin. Kenapa orang-orang di desa ini tidak diberikan haknya untuk mengenyam pendidikan?
Bukankah pendidikan itu merupakan hak semua warga negara, termasuk yang bermukim di pulau ini? Sebenarnya di pulau ini ada sekolah dasar. Cuma saja guru dan fasilitasnya sangat terbatas. Terlebih lagi daya tampungnya. Dan kalaupun ada yang bisa tamat SD, untuk melanjutkannya harus menyeberang ke kota Makassar. Bukankah mereka punya perahu motor sendiri untuk menyeberang ke Makassar? Andaikan seperti itu. Tapi coba kau lihat perahu-perahu nelayan di sini, semuanya hampir milik Demaro. Para nelayan di sini sudah hampir tidak memiliki perahu lagi. Karena sudah dirampas oleh Demaro sebagai penebus utang-utang mereka. Lalu, bagaimana cara mereka bertahan hidup di pulau ini kalau mereka tidak memiliki perahu untuk menangkap ikan? Mereka terpaksa bekerja dengan Demaro sebagai kuli yang setiap harinya harus melaut dengan upah yang sangat rendah. Kalau sudah begitu, Demaro itu benar-benar biadab. Kita harus cepat-cepat melaksanakan rencana kita untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan di pulau ini. Iya, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membebaskan mereka dari kebodohan. Hanya dengan pendidikan yang dapat melepaskan mereka dari cengkraman Demaro dan begundal-begundalnya. Lihat, nampaknya Demaro dan anak buahnya menuju ke arah kita. Apa kita harus pergi dari sini? Tidak, mari kita lihat apa yang mereka perbuat. Kamu berani? Ya, kebencianku yang meluap-luap menjadikan aku tidak takut menghadapi mereka. Wih, bos, nasoting ki bos. Jare, perbaiki gayamu. Jangan-jangan makin asmas televisi, Jare. Televisi apa? Kan tidak jelas dia wartawan itu atau bukan. Intan, cantik juga temanmu di. Tapi suruh Ki kasih turun kameranya. Suruh Ki berhenti mas syuting. Suruh Ki itu Jare buang kameranya ke laut. Turunkan kameramu Kumala. Diam. Jadi Kumala ya namanya. Biar saya gagah begini dan anak buah saya juga gagah, tapi tidak cocok masuk televisi. Hah? Hah? Lalu untuk apa kalian mendekati kami? Jangan coba-coba mengganggu. Si kinamamo? Teo, Kumala. Tidak usah takut. Tidak mungkin ku ganggu kok sayang. Kita kan teman. Hah? Hah? Jare, bilangi kita mau kemana? Hah? Kita mau ke Makassar. Mau belanja sepuas-puasnya. Betul. Iya, kita minum sepuas-puasnya. Di kios dekat pelabuhan itu. Kita karaoke sampai puas. Betul itu sayang. Ayo Mi kita pergi senang-senang di kota. Daeng yang traktir. Thank you, Ronek. Kalau mereka itu sudah mulai berani menyentuh Intan, baru kita maju. Ayolah Intan. Ayolah ikut dengan kami. Kau bisa beli apa saja yang kau mau. Kau bisa beli baju yang kau suka, perhiasan, apa saja. Ayolah ikut dengan kami, Intan. Bukankah sekarang Demaro sudah banyak istri yang cantik-cantik? Kenapa bukan mereka yang diajak ke sana? Jangan bicara soal itu dulu. Saya akan tulus mengajakmu. Terima kasih. Tapi Daeng harus ingat, saya tidak akan pernah menyentuh uang dari hasil pemerasan terhadap para nelayan di pulau ini. Ah! Kenapa kau bicara begitu, Intan? Iya tahu, jangan kau sembarang bicara, Intan. Apa urusanmu dengan pekerjaanku, ah?
Saya mau jadi juragan kek, mau jadi tengkulak, jadi pemeras, bahkan jadi setan sekalipun. Apa urusanmu? Hati-hati kok kalau bicara. Hah? Saya mohon, Deng, mau menyadari semua sebelum terlambat. Kalau Tuhan sudah murka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hei, Intan, jangan kau jual mahal, Intan. Cepat atau lambat kau akan jadi istriku. Ini Demaro, penguasa di pulau ini. Syukurlah, mereka tidak melakukan apa-apa terhadap Intan dan Kumala. Tapi bagaimanapun juga, kita harus tetap mengawasi mereka. Bagaimana? Sikat kerain. Ante kan kau? Kamu kerain. Lisi kau diborek. Dompet. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sengaja saya mengundang ibu-ibu dan bapak-bapak hadir ke tempat ini karena di tengah-tengah kita telah hadir Bapak dari Kota Makassar yang akan membawa perubahan di pulau kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin sekalian. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa di pulau kita ini sangat banyak penduduk yang masih tidak bisa bersekolah. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa membaca, menulis, alias buta huruf. Banyak anak-anak kita yang tidak bisa bersekolah. Kalaupun ada, banyak diantaranya yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Banyak nelayan yang terjerat utang karena kurangnya pendidikan mereka. Tidak bisa menulis, berhitung, dan anak-anaknya tidak bisa disekolahkan karena tidak ada biaya. Betul, itu semua kita harus tanggulangi bersama. Dalam keadaan apapun, anak-anak harus tetap mendapatkan pendidikan. Nah, untuk itulah Bapak dari kota ini akan menyampaikan tentang bentuk pendidikan bagi mereka yang belum tertampung dan terlayani oleh pendidikan formal. Dan sebelumnya mari Pak dinikmati ala kadarnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah kami sempat berada di tengah-tengah saudara-saudara semuanya berkat undangan dari saudara Ruslan dan saudari Intan. Saya selaku Kepala SKB Sanggar Kegiatan Belajar di wilayah ini merasa terpanggil setelah mendengarkan cerita dari saudara Intan dan Ruslan mengenai apa sebenarnya pendidikan non formal itu. Jadi pendidikan non formal itu, Bu, sebagai pelengkap, penambah atau pengganti daripada pendidikan formal. Salah satu diantaranya pendidikan non formal adalah satu, pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, misalnya paket A, paket B, dan paket C. Ada pula yang dikatakan pendidikan buta aksara, yaitu dia masuk pada program keaksaraan. Oleh karena itu, mulai hari ini berkat bantuan saudara Intan dan saudara Ruslan, marilah kita bersama-sama menyelenggarakan pendidikan non formal di pulau ini demi untuk kita bebas dari kebodohan dan kemiskinan. Betul Pak. Mari Pak, silakan diminum. Silakan. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama mewujudkan impian kita, yaitu memberikan pendidikan keaksaraan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sebentar yang ingin mau belajar membaca, menulis, dan berhitung, ibu tutor nanti yang mengarahkan pembelajarannya. Jadi ibu-ibu kita kenal bermacam-macam huruf. Ini huruf apa? A. Ini huruf A. Puna kami ini bentuknya huruf A. Ini besok inaun ni sari titik huruf I. Sebut kita pui. A, I, B, T, O. I, A, I, B, T, O. A, I, B, T, O. Bapak, Ibu-ibu coba perhatikan kembali. Karena kita sudah hafal huruf A sampai huruf Z. Sekarang coba perhatikan cara menulis huruf A. Kita mulai dari atas, tarik turun, kembali. Nah, ini huruf apa namanya? A. Siapa yang sudah bisa menulis huruf A? Sudah ada yang bisa? Saya. Coba sudah. Ke bawah, terus dari atas lagi kita tarik naik. Ya, ini huruf A. Mana yang lain? Siapa yang mau coba naik menulis huruf B? Saya. Coba Spia. Tahan, tekan ini. Tulis angkat mulai dari atas, tarik ke bawah, buat bundaran di depan. Majiki zaman nu jerek. Kalau bikin bom yang bagus. Ingat, besok kita mau ke pulau menagih utang. Dan di tengah laut nanti baru kita ledakkan bom-bom itu, ha? Tojeng Kareng. Tenang Kareng. Ikan-ikan itu akan menggelepar Kareng. Besok kita akan mendapatkan hasil yang banyak Kareng. Pokoknya ditanggung beres, bos. Nelayan-nelayan bodoh itu pasti tidak akan mendapat bagian. Seperti keluarga Den Ruslan itu, bos. Mereka kan hanya mengandalkan jaring dan pancing. Kemarin, Dan Ruslan memperingat saya. Dia bilang, jangan mencari ikan dengan memakai bom. Itu berbahaya. Tolwa. Iya, bos. Saya juga pernah bilangi. Katanya kalau menggunakan bom ikan, itu bisa merusak, apa lagi itu istilahnya? Pokoknya merusak laut lah. Iya, bos. Itu namanya terumbu karang dan bito laut. Oh. Memangnya saya tidak tahu. Masa, bos? Tak kira be merusak di laut. Dan air itu. Memangnya tolo. Sekarang bukan cuma si Ruslan saja yang cerewet. Tapi itu adiknya juga, si Intan. Sama temannya yang namanya Kumala. Ikutongi banyak bicara. Tanjak nah. Nah sini kalau tonga. Ibu, biasa anaknya minta uang beli gula-gula.
Nah, berapa biasa gula-gulanya satu biji? 100. Nah, biasa lihat uang 100 begini angkanya kan? Iya. Kalau uang 100 diminta ada biasa angka begini. Sekarang kalau 2 gula-gula berarti 200. Kalau 200, Ibu 2 ini. Ini angka 2, ini kan sudah tahu tadi. Angka 0. Iya, jadi 300 kalau 3 gula-gulanya. Ini 3 namanya, angka 3. Coba Oda, angka berapa ini? Angka 2, Bu. Angka 2 bagus. Coba ini, angka berapa ini? 7, Bu. Angka 7 bukan angka 7 ini ya. Ini angka 3. Ya, jadi kalau 4 gula-gula mau dibeli sama anak ibu, kamu mintanya uang 400. Ini uang 400 tulisannya. Ini angka 4. Ini onde-onde 0. Ini juga 0. Jadi onde-ondenya ada berapa? 2. Bagus. Ayo anak-anak, siapa yang mau jadi anak yang pintar? Ayo kasih tanya, siapa mau jadi anak pintar? Ya, kalau mau jadi anak pintar harus kita sekolah. Periksa baik-baik itu, Jarre. Kau, Jabal. Jangan sampai kita menggunakan bom itu sebentar ada masalahnya. Hah! Bos. Ini juga apa? Saya mau melapor, Bos. Lapor apa? Anu bos, tadi saya melihat keluarga dari Ruslan mengumpulkan penduduk di beberapa tempat bos, dan mereka mengajarinya. Cuma itu, Baso. Itu bukan berita penting. Ampun bos, mereka mempengaruhi penduduk untuk menantang kita bos. Betul seperti itu. Kurang ajar si Ruslan itu. Hah. Sayang sekali kita mau pergi melaut hari ini. Kalau tidak, kita bereskan dia. Hah? Kita berangkat sekarang. Cepat. Saudara-saudara, sari batangku yang asing. Yang lalu, biarlah berlalu. Marilah kita bersama-sama melupakan kejadian-kejadian yang tidak baik yang telah terjadi di pulau ini. Yang penting sekarang dan masa yang akan datang, jangan lagi terulang. Kita dibodohi dan ditindas orang gara-gara kita tidak punya pengetahuan dan keterampilan akibat kita tidak sekolah. Kita tidak perlu was-was dan ragu-ragu atau sembunyi-sembunyi melaksanakan pendidikan non-formal di pulau tercinta kita ini. Malah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudaraku, kita akan melanjutkan pendidikan non-formal sesuai dengan kebutuhan kita di pulau ini.
pasti berlalu. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kata-kata itu kan yang sering kau ucapkan. Ternyata memang benar. Tuhan Maha Adil. Akhirnya suasana tenang dan damai dapat dirasakan di pulau ini. Mudah-mudahan harapan kita agar penduduk di sini dapat memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan. Karena hati dan pikiran mereka telah terbuka akan pentingnya pendidikan. Terutama anak-anak. Mereka telah memperoleh haknya untuk memperoleh pendidikan. Meskipun bukan di sekolah formal. Ya, bukankah pendidikan formal dan non-formal, bahkan informal dapat disetarakan? Ketiganya memang merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pendidikan nasional kita. Hei, kamu sudah tiba. Ayo Kumala. Siti. Baik-baik ya. Yuk, kita ambil gambarnya.